Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Sri Kasimin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan jalan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share kembali tentang rutinitas keseharian aku ya Bunda. Ini rutinitas pagi. Aku mulai dengan cuci piring. Nih piringnya numpuk banyak ya Bunda, karena tadi malam aku nggak cuci piring dan anak-anak ini juga nggak nyuci piring. Kadang-kadang kan mereka itu mau kalau habis makan tuh dicuci. Mungkin kemarin kan hujan ya, tadi malam itu hujan, jadi dingin, malas gitu kan, jadi dibiarin numpuk. Nah sekarang aku lagi cuci-cuci piringnya. Ya nggak apa-apa ya. Nah ini rutinitasku ini Bunda setelah subuh ya Bun. Ini aku tadi udah beberes juga. Jadi ini aku lanjutin langsung nyamperin ke dapur ya. Inilah berkecimplung dengan piring-piring yang berantakan ini ya. Kalau pagi ini memang dapurku itu sangat berantakan Bunda. Jadi ya udah, karena pada bermalas-malasan karena cuaca dingin juga kan. Jadinya ya udah aku ini lanjutin cuci piringnya ya Bunda. Nah ini sekarang udah siap cuci piringnya, aku tata di lemari piringku ini ya. Ini sebenarnya bukan lemari piring Bunda, tadinya itu ini bekas pintu garasi, terus sama Pak suami itu dimodifikasi lah ya. Jadi untuk nyimpan rak piring gitu. Jadi atasnya itu bisa untuk simpan-simpan panci-panci yang nggak kepake gitu. Jadi disimpan di situ. Nah ini aku lanjut mau buat sarapan pagi, buat bubur kacang hijau ya Bunda. Ini aku cuci dulu bubur kacang hijaunya. Ini aku cuman buat 1/4 kilo aja ya, atau 2 ons setengah. Ini aku cuci sampai bersih. Kemudian udah gitu aku mau rebus itu pakai sistem 5-30-7 ya Bunda, itu supaya untuk menghemat gas. Ini airnya sudah mendidih, sekarang aku cemplungin dengan daun pandan. Udah aku simpul 2 lembar daun pandan yang tadi aku ambil di depan rumahku ya. Aku nanam daun pandan juga Bunda. Nah ini aku masukkanlah si kacang hijau dan aku tambah juga dengan irisan jahe. Nah ini aku masak selama 5 menit ya Bunda. Nah ini selama 5 menit udah aku masak, kemudian aku matikan, aku diamkan 30 menit. Dan ini setelah 30 menit aku buka ya Bunda, dan aku masukkan gula merah. Nih aku pakai gula aren ya Bunda, gula aren. Jadi bukan gula merah biasa. Nah ini setelah 30 menit aku masuk, udah pecah ya, kacangnya udah empuk juga gitu. Jadi tadi cuma 5 menit aja Bunda ngerebusnya gitu. Ini aku tambahkan garam, tambahkan gula pasir juga. Nah kemudian baru aku nanti tambahkan santan. Jadi itu aja ya Bun. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menghemat gas. Nah ini aku tadi santannya udah aku peras. Ini 1 butir kelapa, tapi kayaknya nggak semua ya Bunda, karena kebanyakan kalau semua gitu. Jadinya ini udah matang, udah aku hidupin kompornya. Nah ini kita masak selama 7 menit ya Bunda. Jadi tadi caranya 5 menit direbus, kemudian setelah direbus kita diamkan tanpa kita buka tutupnya selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit baru kita masak kembali, kita buat bubur kacang hijau. Dan yang ini sekarang aku tambahkan sedikit tepung maizena. Aku suka kalau buat bubur kacang hijau aku tambahkan tepung maizena gitu ya Bunda, supaya agak mengental sedikit gitu. Pokoknya menurut aku menambah cita rasanya tuh beda gitu ya Bun. Nah ini tadi udah siap, sekarang tinggal aku pindah-pindahin. Dan ini aku mulai sarapan itu anak-anak. Aku udah sediakan sarapannya juga. Pak suami
masih di atas karena kan Pak suami lagi kurang sehat ya Bunda, jadi sarapannya aku kirim ke atas gitu. Jadi pokoknya aku itu kalau pagi Bunda naik turun ngantar ke atas sarapan Pak suami ya, karena kan sakit gitu ya. Nah ini lanjut aku mau masak kerang ya, supaya Pak suami mau makan. Dia kesukaannya itu sambal kerang Bunda, tapi dia maunya kerang yang kulit kayak gini. Udah aku rebus sebentar aja ya Bun. Ini katanya sih kerang Tanjung Balai. Nah kilonya itu aku beli 24.000, tapi nggak besar-besar gitu, karena waktu itu beli besar-besar aku kayak gilo gitu Bun makannya. Jadi nih kebetulan tadi ada yang kecil-kecil, itu pun cuman sedikit, cuman 1,5 kilo aja ya, 26.000 sekilonya gitu. Nah itu tadi kerangnya udah aku sisihkan, udah aku kupas, aku tiriskan dulu ya Bun. Nah sekarang lanjut aku mau masak jengkol. Nah aku masak jengkol untuk buat rendang jengkol. Masak jengkolnya ini Bunda, untuk mengurangi rasa bau jengkol, aku tambahkan serai, tambahkan lengkuas, tambahkan jahe, tambahkan daun salam. Nah ini aku rebus sampai mendidih, airnya sampai begitu betul-betul panas ya. Udah gitu aku matikan dulu dan aku diamkan dulu si jengkol tadi. Nah itu aku rebus kembali ya Bunda sampai empuk. Nah sementara jengkolnya belum empuk, aku ini tadi belanja ini food prep tipis-tipis ya Bun, food prep tipis-tipis. Ini belanjaan paling untuk besok ya, untuk besoknya lagi gitu. Ini tipis-tipis aja ya Bunda. Ini aku beli toge, maksudnya entah mau aku buat masak apalah besok. Terus ini aku buat apa juga, apa namanya, buncis ya. Itu aku tadi cuman beli 1/4. Beli cabenya itu aku tadi 1/2 kilo. 1/2 kilo berapa ya, soalnya 1/4 kalau nggak salah 16.000 gitu. Itu juga cabai rawitnya aku juga beli 1/4, juga aku lupa entah berapa tadi. Kemudian beli ini juga ya, beli tomat. Nah ini udah aku tata ke dalam tupperware. Sekarang mau aku masukkan ke dalam kulkas. Nah ini kan kebetulan aku belanjanya itu Bun nggak mingguan, nggak bulanan gitu kalau belanjaan perlengkapan dapur ini. Jadi kapan habis, tapi aku memang nggak tiap hari juga sih, cuman paling untuk 2 atau 3 hari, karena kan warungnya itu dekat dengan rumah, jadi nggak perlu juga simpan barang banyak-banyak ya, prepare barang-barang banyak gitu kan, lebih enak lagi yang fresh gitu. Cuman kadang-kadang kenapa aku harus food prep untuk 2 atau 3 hari, karena kalau pagi warungnya itu rame gitu Bun. Jadi aku belanja untuk besoknya udah aku belanjakan hari ini begitu dan seterusnya. Itu tadi aku sangrai kelapa ya, kelapa untuk si rendang jengkol biar nambah harum gitu loh. Nah itu bumbunya udah aku Oh maaf, ini tadi aku bukan buat bumbu rendang ya Bunda. Ini aku lagi buat sambal gitu, yang untuk aku prepare di kulkas gitu, karena kebetulan sambalku juga habis. Jadi makanya aku sekalian tadi beli cabai banyak, terus aku blender, aku tumis di sini gitu. Nah untuk tips untuk supaya nggak langu kalau kita buat sambal, masak sambal itu, numisnya itu kita keringkan dulu airnya ya Bunda. Nah setelah kering barulah kita tuangkan minyaknya gitu, dan kita masak dengan api yang sedang-sedang aja, nggak usah besar-besar, karena itu menambah kematangannya itu menjadi lebih tanak gitu ya Bunda. Dan ini tadi tomatnya nggak aku blender, tetapi aku iris-iris aja, dan aku tomatnya cuma 1 buah aja, karena ini entah kenapa Bunda, cabenya itu kurang pedas gitu, bukan cabai keriting gitu. Katanya sih alasannya karena di sekitar sini banyak orang Jawa Bu katanya kan, jadi makanya nggak perlu cabai yang cabai keriting yang pedas itu. Padahal orang Jawa juga banyak yang suka pedas ya kan, terutama aku juga gitu.
Nah, masak sambalnya udah siap. Sekarang wajannya nggak aku cuci ya bunda. Ini aku keringkan dulu airnya si kerang itu supaya nggak banyak airnya gitu bun. Karena kan dia bukan kerang kupas itu, tapi ini kan kerang kulit gitu. Jadi makanya aku agak keringkan dulu airnya supaya dia nggak banyak gitu, nggak berkuah gitu. Karena kan ini secara sambal gitu ya bun, jadi nggak usah banyak kuahnya gitu, itu pun masih tetap ada juga kuahnya. Jadi inilah gunanya kalau kita punya sambal yang udah jadi, yang udah siap. Jadi di saat kita mau nyambel kita tinggal aduk-aduk aja, siap ya bun ya. Nah ini aku tadi sambil masak kerang aku juga udah memanaskan santannya ya. Ini bumbu rendangnya ini bunda nggak aku tumis, tapi aku blender dan aku masak di santan panas. Biasa bun, bumbu rendangnya itu bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, kunyit, kemudian nggak pakai kemiri ya. Aku memang kalau menggulai kayaknya kurang suka pakai kemiri gitu, karena berdasarkan pengalaman aku kalau pakai kemiri itu jadi cepat basi gitu. Nggak tahu kenapa sebabnya gitu ya. Jadinya aku nggak mau pakai kemiri karena kan ini nggak mungkin satu hari habis gitu kan. Jadi ini udah aku tumis, bukan aku tumis, dimasak di santan panas. Kemudian aku tambahkan serai, daun jeruk, dan daun jeruknya itu juga aku ambil dari tanaman aku sendiri bunda. Dan juga aku tambahkan daun salam, dan tak lupa aku tambahkan juga gula garam. Walaupun buat rendang aku tetap menyertakan gula bunda. Nah ini aku aduk-aduk jengkolnya, kemudian aku tambahkan si kelapa sangrai tadi yang aku blender. Seharusnya digiling tapi karena batu gilinganku itu pecah bunda, jadinya aku terpaksa pakai blender ya. Pokoknya harum juga lah itu. Nah demikianlah ya bunda, videoku udah hampir selesai dan ini hasil masakanku hari ini. Dan terima kasih buat bunda dan teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa dukungan like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.